Nah, ngomong-ngomong nih, kalian kan udah jadi juara 3 lomba Olimpiade APBN ya kemarin. Gimana nih perasaannya sudah jadi pemenang? Ya, tentu saja kami merasa bangga dan senang atas diri kami dan pencapaian kami juga. Dan awalnya kami tuh nggak menyangka bakal bisa lolos yang menjadi juara 3 Olimpiade APBN 2021. Dan itu juga pertama kalinya kami pergi ke Jakarta dan bisa ngomong langsung dengan Ibu Menteri juga. Yo, ketemu lagi bersama senior kesayangan kita semua, Pontianak Podcast Corner, Popcorn Ambiar. Bersama saya Ratna Devi, kali ini kita akan membedah kisah dari finalis Olimpiade APBN 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, lebih tepatnya di Direktorat Jenderal Anggaran. Telah hadir bersama kita adik-adik dari SMA Negeri 1 Pontianak. Mereka adalah pemenang juara 3 Lomba Olimpiade APBN 2021 kemarin. Yuk kita kenalan dulu bersama mereka, dari ketua timnya dulu nih. Halo, perkenalkan namaku Nurul Maulidia Darwani, kawan kami bisa panggil aku Lydia. Perkenalkan nama aku Yayu Pratiwi, kawan kami bisa panggil aku Yayu. Halo, perkenalkan nama aku Nur Fatima Azmi, kawan kami bisa panggil aku Fatim. Nah, ngomong-ngomong tadi nih, kakak dapat bocoran nih, katanya selama perlombaan di sana ada slogannya ya? Boleh dong didengerin gimana slogannya? Mono Ganesha, bersatu, cerdas, dan optimis. Wah, bagus banget ya slogannya. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian kan udah jadi juara 3 Lomba Olimpiade APBN ya kemarin. Gimana nih perasaannya sudah jadi pemenang? Ya, tentu saja kami merasa bangga dan senang atas diri kami dan pencapaian kami juga. Dan awalnya kami tuh nggak menyangka bakal bisa lolos yang menjadi juara 3 Olimpiade APBN 2021. Dan itu juga pertama kalinya kami pergi ke Jakarta dan bisa ngomong langsung dengan Ibu Menteri juga. Nah, kalau tadi dari yang kakak dengar, waktu kalian nyampein slogannya itu ya, nama kelompok kalian kalau nggak salah itu Mono Ganesha ya. Nah, itu artinya apa sih? Sebelumnya aku cerita dikit nih ya Kak. Awalnya tim kami tuh ingin memakai nama Latin atau nama yang berunsur sains karena kami bertiga ini berasal dari satu kelas yang sama, yaitu kelas IPA. Namun setelah dipikir kembali, terbesit di pikiran kami untuk meletakkan kata mono sebagai kata awal dari nama tim kami. Alasannya karena mono diambil dari bahasa Latin yang artinya satu. Kenapa sih satu? Karena kami pelajar dari SMA Negeri 1 dan kami percaya bahwa kami bisa jadi yang pertama. Lalu Ganesha sendiri kami pilih sebagai kata kedua dari nama tim kami karena Ganesha merupakan lambang dari sekolah kami dan Ganesha merupakan dewa pengetahuan. Dan seperti yang kita ketahui, omongan adalah doa. Jadi yang kami harapkan dengan nama tim kami Mono Ganesha ini, kami dapat menjadi juara dan membanggakan nama SMA Negeri 1 Pontianak. Nah, untuk latar belakang dari teman-teman semua ini sampai bisa ikut Olimpiade APBN itu gimana tuh? Nah, seperti yang kita ketahui kan, sejak pandemi COVID-19 ini semua bidang kehidupan menjadi terhambat, termasuklah di bidang pendidikan, di mana kegiatan pembelajaran di sekolah itu ditiadakan dan menjadi online. Nah, kami awalnya dari kelas 10 itu daftar di SMA Negeri 1 Pontianak, belum ada sama sekali masuk sekolah tatap muka, jadi online, dan sehingga kami itu di rumah, jadi lebih banyak waktu yang dihabiskan di rumah. Terus latar belakang kami mengikuti Olimpiade APBN 2021 ini karena kami ingin menambah pengalaman dan kegiatan positif untuk mengisi waktu luang kami di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi saat kelas kami posisinya pas kami daftar Olimpiade APBN 2021 tuh kami masih kelas 10. Nah, itu baru selesai penilaian akhir semester. Jadi di situ benar-benar kita kosong kegiatan, banyak waktu senggang. Nah, kebetulan ketua kelas itu mengirim info tentang lomba Olimpiade APBN ini di grup kelas. Jadi karena tadi punya banyak waktu senggang, jadi kami memutuskan untuk ikut lomba ini. Awalnya aku ngajak Nurul Maulidia dan Nurul Maulidia setuju, lalu Nurul Maulidia ngajak Nurul Fatima dan akhirnya kita setuju untuk ikut dan kita buat grup WhatsApp bertiga untuk sharing-sharing informasi seputar lomba Olimpiade APBN ini. Kan kemarin kalian sudah menjadi juara 3 ya.
Nah, di balik kemenangan kalian itu ada siapa saja sih yang berperan di situ? Menjadi juara 3 dari 2000 lebih tim dari Sabang sampai Merauke tentunya merupakan sebuah pencapaian yang besar bagi kami, yang tentunya pencapaian tersebut tidak akan bisa terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang mendukung kami. Tentunya selain diri sendiri, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada guru pembimbing kami, Ibu Dewi Fridawati, yang telah membimbing kami dari awal hingga akhir lomba, kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pontianak, Ibu Dwi Agustina, beserta para staf Dewan Guru dan Tata Usaha yang telah bersedia menyiapkan fasilitas yang tentunya sangat berguna bagi kami dalam mempersiapkan Olimpiade APBN 2021. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada wali kelas kami, Pak Hendra Jaya, beserta guru mata pelajaran lain yang selalu memberikan dukungan kepada kami dan kepada seluruh teman-teman yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, khususnya teman-teman kelas 11 MIPA 5. Dan yang tak kalah penting kepada orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan dan menyemangati kami. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada pihak Kanwil DJBC Kalbakbar yang telah menyediakan fasilitasnya untuk kami saat mengikuti final regional, serta kepada para panitia lomba, khususnya kakak-kakak STAN dan LO Regional 3 yang sangat membantu kami dari awal hingga akhir lomba, dari awal kami sampai ke Jakarta hingga kami kembali lagi ke Pontianak. Apa aja nih persiapan dari tim Monoganesa dalam mempersiapkan Olimpiade kemarin? Untuk persiapan sudah banyak sekali kami lakukan, seperti kami belajar sama-sama baik secara daring maupun offline. Kami juga mendapat bimbingan secara langsung oleh guru ekonomi kami, yaitu Ibu Dewi Fridawati. Sekolah juga memberikan kami dispensasi jika ditotalkan ada sekitar 2 minggu untuk fokus mengikuti lomba tersebut. Awalnya kami ingin membagikan materi, semuanya materi itu dalam modul 3, ada 3 modul, dan bagi kami itu kalau misalnya dipelajari semua cukup sulit, jadi kami bagikan beberapa materi, ada sekitar 13 bab awalnya untuk tahap online pertama, dan untuk final kami ada diberi 3 modul, supaya lebih dipermudah untuk mempelajarinya, kami bagi-bagilah bab-bab atau materi-materi tersebut. Wah, banyak banget ya berarti modulnya ya. Iya. Nah, untuk support dari sekolah nih dalam membimbing secara mental sama dari pelajaran gitu, itu gimana tuh dari pihak sekolah? Ya, sekolah memberikan fasilitas pada kami, baik berupa ruangan untuk belajar itu di perpustakaan, dan seperti saya bilang sebelumnya, sekolah memberikan kami dispensasi supaya kami bisa fokus untuk mengikuti lomba. Untuk secara mental, tentunya sekolah selalu mendukung kami, memberikan kami semangat baik dari guru, dari kepala sekolah juga, dan dari kawan-kawan juga, serta tidak membebani kami untuk menjadi juara. Apapun hasilnya, yang penting kami sudah berusaha secara maksimal dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk mereka. Bisa dijelaskan nggak nih teman-teman secara singkat bagaimana sih kondisi dan alur dari Olimpiade tersebut? Nah, jadi awalnya itu yang seperti kita bilang sebelumnya itu kita dapat infonya 3 bulan sebelum perlombaan. Nah, itu sekitaran bulan Juli. Kita daftar di hari kedua setelah pendaftaran dibuka. Jadi kita dibagi menjadi 4 regional se-Indonesia dan kita masuk ke regional 3. Kita daftar tanggal 7 Juli 2021. Nah, pendaftarannya itu cukup panjang sampai 3 bulan. Total tim yang mendaftar 2072 tim dari 875 sekolah. Setelah pendaftaran, tibalah tahap online 1. Nah, itu pada awalnya direncanakan pada tanggal 18 September 2021. Namun pas hari H kita lomba, itu error. Jadi kita awalnya udah pasrah, kok error gitu. Kita ngerjain soalnya lama loadingnya dan jadinya skor kita turun. Nah, ternyata bukan cuma tim kami sendiri yang mengalami kendala seperti itu, karena ternyata tim-tim yang lainnya dari seluruh Indonesia juga mengalami hal yang serupa. Nah, karena hal tersebut, jadinya panitia memutuskan untuk mengundur lomba tersebut ke minggu berikutnya, tanggal 25 September 2021, dengan total 4 sesi. Sesi pertama dengan total 4 sesi, yang dimana masing-masing sesi ini terdiri dari 25 soal pilihan ganda dengan waktu pengerjaan 25 menit. Nah, kemudian setelah tahap online 1 itu, 3 hari kemudian
keluarlah pengumuman tahap online 1, yaitu pada tanggal 28 September 2021, dan alhamdulillah tim kami masuk ke dalam 25 besar dari regional 3. Nah, lalu karena tim kami sudah masuk ke dalam 25 besar regional 3, dilaksanakanlah tahap online kedua. Tahap online 2 yang dimulai pada tanggal 6 Oktober 2021 ini pengerjaannya hampir sama dengan tahap online 1, sama-sama terdiri dari 4 sesi, yaitu sesi pertama dan sesi kedua mengerjakan 25 soal pilihan ganda dengan waktu 25 menit, kemudian sesi 3-nya mengerjakan soal pilihan ganda sebab akibat, dan sesi 4-nya mengerjakan jawaban lebih dari 1 selama 15 menit, jadi totalnya 75 menit. Nah, kemudian setelah tahap online 2 tersebut, kita harus menunggu beberapa hari untuk menunggu pengumuman tahap online 2. Dan kami kembali bersyukur karena tim kami masuk ke dalam 3 besar dari regional 3 yang akan melaju ke babak final regional. Nah, lalu kemudian pada saat final regional tanggal 14 Oktober 2021 yang diadakan di kantor vertikal Kementerian Keuangan di berbagai daerah yang sudah masuk ke dalam final regional, tim kami terpilih untuk melaksanakan lomba di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan bagian Barat. Nah, pada saat final regional itu hanya tersisa 3 tim saja dari masing-masing regional, dan alhamdulillahnya lagi tim kami berhasil masuk ke final nasional karena tim kami berhasil mengalahkan 2 tim lawan lainnya. Nah, saat kami final nasional itu diselenggarakan selama 4 hari, tanggal 19 Oktober sampai 23 Oktober 2021. Dan pada tanggal 19 Oktober kami tuh berangkat ke Jakarta, dan pada saat pada saat kami sampai di sana itu kondisinya pas saat maghrib, kami dijemput oleh panitia dan kakak-kakak stan yang sangat hebat, yang kece-kece gitu. Dan kami di sana dijemput menggunakan bis stan ya, seingat aku pakai bis atau bus stan. Di sana kami menginap di asrama Pundiklat Pajak, dan di saat itu pada tanggal 20 Oktober 2021 kami ada makan malam bersama dan perkenalan juga dengan anggota-anggota tim lain, juga dengan kakak-kakak panitia PKN STAN. Kami juga sharing lah pengalaman mereka, gimana sih mereka melewati Olimpiade ini, terus persiapan itu kayak gimana, terus ya kayak gitulah. Dan pada tanggal 21 Oktober kami tuh ke Gedung Danapala untuk menonton lomba debat, dan pada saat itu ya kondisi aku tuh lagi kurang fit juga karena aku kena motion sickness. Apa sih kalau bahasa kita itu mabuk perjalanan ya. Aku juga sampai dibawa ke balai kesehatan mereka juga. Dan ya tapi karena udah dibawa ke sana, udah merasa sehat juga, dan tiba-tiba lah aku tuh telepon mereka berdua, Nurul sama Yayu, kayak mereka tuh di mana sih saat aku datang situ, aku nyari nggak ada gitu. Pokoknya mereka tuh membuat video tarian pada hari itu juga, dan aku pergilah ke sana. Ternyata ya kami bervideo tarian dan menggunakan baju adat daerah masing-masing, yang saat itu kita disuruh pakai baju adat kita, yaitu adat Dayak. Nah, setelah membuat video itu pada tanggal 22 Oktober kita melaksanakan final Olimpiade APBN di Gedung Danapala juga. Di sana juga perasaan kami tuh kayak deg-degan ya, taulah di depan panggung gitu, terus kami secara langsung juga bicara-bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dan itu juga first time-nya kami ketemu dengan Bu Menteri. Dan setelah itu ya kami ke lomba, dan kami juga di situ bisa mendapat juara 3, dan habis setelah kita lomba itu perkenalan lah dengan kakak-kakak, foto-foto apa-apa gitu.
kita makan-makan bersama staf-staf DJA dan juga kita diberikan kesempatan untuk keliling PKN STAN. Itu kami kayak menjadi tour lah di situ, dan itu saat itu tour guide-nya tuh Kak Iqbal, ya Kak Iqbal, dan ya kami juga sampai baru tahu kalau misalnya kalau di STAN tuh nggak boleh injak rumput, karena kalau injak rumput tuh bakal di DO, kondonnya bakal ke DO gitu. Jadi kami nggak panik nginjak rumput di lapangannya. Dan setelah itu ya kami pulang kan, udah keliling-keliling, kami pulang. Dari tanggal 20 Oktober ya itu ada terakhir kami nggak ngapa-ngapain juga, dan kondisinya juga kami capek, kami istirahat. Pagi-paginya juga kami ya udah jalan-jalan lah, ke mall lah, kemana gitu. Dan tentunya kami kan di Pontianak nih kan nggak ada McD kan, ya udah kami pergi ke McD gitu. Nah nyoba lah McD gimana sih, kayak kepo lah gitu kan, McD gimana. Terus ya udah sekitar jam 1 itu kami pulang, udah harus ke bandara. Ya pulang sih sebenarnya, gitu aja sih. Nah, ternyata perjalanan kalian itu untuk proses menuju ke juara 3 itu ternyata panjang banget ya, teman-teman ya. Nah, boleh nih kasih bocoran sedikit nih ke Kakak Devi, gimana sih tim Monoganesa ini lebih unggul daripada tim yang lainnya? Hal yang membuat tim Monoganesa lebih unggul daripada tim yang lain mungkin bila ditinjau dari sisi akademis, memang semua tim itu sama hebatnya. Karena kami tahu semua tim dari Sabang sampai Merauke itu adalah anak-anak yang cerdas. Namun ada satu hal yang menurut kami menjadikan kami itu lebih unggul daripada tim-tim yang lain, yaitu hubungan persaudaraan antar anggota tim. Jadi tuh cerita awalnya pada saat SMP kita tuh pernah ketemu di beberapa lomba. Nah, saat itu kita jadi perwakilan masing-masing sekolah yang berbeda, dan posisinya kita jadi lawan satu sama lain. Tentunya kita nggak kepikiran, kita ngelihat lawan kita kepikiran nanti beberapa tahun ke depan kita satu tim sama mereka, nggak mungkin. Nah, saat pertama kali waktu SMA tuh ngelihat mereka berdua kok kayak nggak asing, kayak pernah lihat. Rupa-rupanya kita saat itu sadar, oh kita nih pernah ketemu nih di beberapa lomba saat SMP. Nah, tentunya cerita itu tuh menjadi cerita unik di balik terbentuknya tim Monoganesa ini. Kedekatan kami antar anggota membuat kami pastinya lebih terbuka satu sama lain. Misalnya salah satu dari kami ada masalah atau ada kendala, kita diskusi satu sama lain agar bisa dicari solusinya. Intinya tuh kita prinsipnya kalau susah sama-sama, kalau senang ya sama-sama. Terus dengan kedekatan dan keterbukaan kita satu sama lain ini, kita jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain dan menjadi tim yang sangat kompak. Mungkin itu yang menjadikan kami lebih unggul daripada tim-tim yang lain. Oh, ternyata yang bikin tim kalian unggul nih ceritanya seperti itu ya. Jadi berarti kalian nih ternyata udah pernah bertemu sebelumnya di ajang perlombaan juga. Terus dipersatukan lagi di ajang perlombaan yang sama gitu ya. Dengan menjadi satu tim gitu ya, dengan nama timnya Monoganesa. Juara 3 pula, keren banget ya kalian. Nah, apa aja sih tantangan yang dihadapin oleh tim Ganesa ini dalam perjalanan Olimpiade kalian? Tentunya proses yang kami lalui selama mengikuti Olimpiade ini tidak selalu berjalan lancar. Pastinya ada tantangan-tantangan kecil yang kami hadapi. Adapun tantangan-tantangan yang kami hadapi salah satunya yakni jadwal Olimpiade APBN yang bertabrakan dengan pelaksanaan penilaian tengah semester. Jadi kami lumayan kewalahan membagi waktu antara persiapan untuk PTS dan persiapan Olimpiade karena waktunya itu sama-sama bertabrakan. Tapi alhamdulillahnya guru-guru mata pelajaran yang lain memberikan toleransi dengan mengizinkan kami untuk melakukan PTS susulan setelah Olimpiade berlangsung, sehingga kami dapat lebih fokus dalam mempersiapkan Olimpiade APBN. Selain itu, saat H-1 pelaksanaan lomba Olimpiade APBN yang dilangsungkan di Jakarta, salah satu dari tim kami ada yang tiba-tiba sakit. Dan di situ kami benar-benar merasa bimbang. Namun syukurlah saat hari H final semua dapat kembali sehat. Mungkin itu saja tantangan-tantangan yang dapat kami ceritakan dari sekian banyaknya tantangan yang sudah kami hadapi. Nah,
harapan apa nih buat teman-teman terhadap siswa-siswi yang di luar sana terkait APBN, terkait uang kita misalnya? Harapan kita itu ya sebagai pelajar nih ya, kita tuh harus peduli lah tentang anggaran kita. Dan kalau kalian pelajari dengan lebih intensif tentang APBN, kalian tuh nggak bisa ngejudge kalau keuangan kita tuh buruk. Sebenarnya kayak keuangan kita tuh luar biasa, dan nggak cuman begitu-begitu aja. Seperti kalian akan tahu apa itu tentang dana desa, dana alokasi umum, dan lain-lain. Dan bagaimana sih cara pemerintah untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini, dan masih banyak lagi. Tentunya dengan kalian mengetahui tentang APBN ini, kalian akan bisa tahu bagaimana negara kita tuh unggul dalam dalam mengelola uang-uang negara kita, gitu sih. Nah, setelah kalian mengetahui tentang APBN, kira-kira pada mau nggak nih ikut mempelajari tentang keuangan negara, misalnya masuk PKN STAN gitu? Tentu saja kami semua ini sangat berminat untuk masuk PKN STAN, Kak. Nah, setelah mempelajari lebih jauh mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Olimpiade APBN, kami menjadi tertarik untuk belajar lebih mengenai keuangan negara dengan masuk PKN STAN. Karena menurut kami sistem pengelolaan keuangan negara Indonesia itu sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak dan lembaga. Bahkan seluruh rakyat pun terlibat di dalamnya. Karena pada dasarnya pengelolaan keuangan negara ini tidak akan berjalan lancar apabila masyarakatnya sendiri itu tidak mau berpartisipasi. Dan tentunya kita sebagai kaum milenial sangat sadar akan hal itu. Kita sebagai kaum milenial yang akan memimpin bangsa di masa yang mendatang ingin menjadi pihak yang terlibat secara langsung dalam mengelola keuangan negara dan mewujudkan cita-cita negara, yaitu mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, habis lomba kemarin kami sempat mengunjungi PKN STAN lalu mengabadikan foto-foto di sana, dan dibawa tur keliling STAN, kemudian diperkenalkan beberapa gedung yang ada di sana oleh kakak panitia STAN. Rasanya sangat bangga bisa menginjakan kaki di kampus kedinasan yang paling diminati setiap tahunnya, dan kami berharap dapat kembali lagi untuk mengunjungi PKN STAN sebagai peserta maupun sebagai mahasiswa di sana. Terima kasih buat tim Monoganesa. Kakak berharap kalian bisa masuk STAN, bisa menang di lomba-lomba selanjutnya ya. Baiklah kawan kami, cukup sekian episode kali ini. Saksikan Popcorn di edisi selanjutnya yang bakal lebih menarik. Saya Ratna Devi mohon undur diri. Jangan lupa kawan kami untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng ya untuk dapat notifikasi dari video kita selanjutnya. Popcorn Ambiar!